Halo semua, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan rencana Presiden Jokowi untuk merumahkan pegawai negeri sipil. Dalam hal ini memberikan kesempatan untuk pensiun dini sebelum masa pensiun itu tiba. Tapi sebelum kita membahas hal ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar aparatur sipil negara dan P3K. Rekan-rekan sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini rancangan perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah masuk dalam prolegnas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ada hal yang menarik di rancangan undang-undang tersebut, yaitu terkait dengan rencana pensiun massal bagi pegawai negeri sipil yang ada di Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas tanggapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan hal tersebut. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara akan mengatur pensiun dini massal. Sebelum sampai aturan tersebut dibahas, rekan-rekan perlu ketahui bahwa pemerintah akan mulai mendata jumlah ASN yang bakal berakhir kerjanya sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Setelah pendataan proyeksi jumlah ASN yang akan tidak lagi bekerja itu selesai, pemerintah akan mulai mengajukan dua pilihan bagi PNS, yaitu melanjutkan kerja sebagai abdi negara atau memutuskan untuk berhenti. Dengan demikian, ini menjadi salah satu skema pengakhiran tugas mereka. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pendataan tersebut akan selesai paling lambat bulan ini. Mulai dari ASN yang pensiun, meninggal dunia, terkena mutasi, hingga memang harus keluar dari keanggotaan sebagai aparatur sipil negara. Azwar Anas mengatakan bahwa pihaknya sedang membuat proyeksi sebetulnya untuk 5 atau 10 tahun ke depan. Insya Allah Desember ini sudah selesai datanya. Terkait data yang dimaksud, berapa yang pensiun, berapa yang berhenti, berapa yang meninggal dari seluruh aparatur sipil negara yang ada. Selain itu, Azwar juga mengatakan bahwa setelah data proyeksi itu selesai, pemerintah akan mulai mengajukan dua pilihan bagi mereka, yaitu melanjutkan kerja sebagai ASN sampai batas waktu pensiun atau langsung memutuskan untuk pensiun dini. Pihaknya akan memberikan pilihan yang akan melanjutkan berkarir di ASN berapa, mereka yang akan membuat pilihan tidak di ASN ada berapa, dan kita juga sedang menghitung berapa biayanya yang akan kita sampaikan ke Kementerian Keuangan. Menurut Azwar, seluruh pilihan itu harus diajukan kepada mereka karena fokus pemerintah untuk kedepannya adalah merampingkan organisasi di pemerintahan pusat dan daerah. Sebab di beberapa tempat jumlah ASN saat ini terbilang terlalu besar. Karena kemarin kita lihat ada kota yang jumlah penduduknya di atas 3 juta, menurut Azwar Anas itu SKPD-nya cuma 35. Tapi ada kota yang hanya 500.000, SKPD-nya 46. Nah, ini lagi kita akan supaya ada efisiensi dan kita optimalkan kinerja birokrasi yang berdampak di daerah. Azwar mengaku bahwa proses pemetaan ini tidak akan mudah dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Namun pelaksanaannya juga harus tetap dilakukan, apalagi pemerintah sudah mulai melakukan perampingan dan jabatan fungsional seperti eselon 3 dan eselon 4. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa pensiun dini massal bagi para PNS dan P3K itu diatur dalam pasal 87 ayat 5 rancangan undang-undang usulan DPR yang telah masuk dalam program legislasi nasional 2023. Ayat 5 ini menjadi aturan tambahan dari undang-undang ASN sebelumnya. Pasal 87 ayat 5 itu berbunyi dalam hal perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini dilakukan secara massal. Pemerintah sebelumnya harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR berdasarkan pada evaluasi dan perencanaan pegawai. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi sekitar isu terkait dengan rencana pensiun massal bagi pegawai negeri sipil dan P3K. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini. Tetap tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru terkait dengan aparatur sipil negara dan P3K. Sampai jumpa di video berikutnya.